Keributan terjadi antara seorang pria diduga anggota polisi dengan dua orang debt collector atau penagih utang di sebuah parkiran mal di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, oknum polisi yang menggunakan pakaian sipil itu mengarahkan sebuah benda, diduga senjata api ke arah debt collector. Namun tembakan tersebut tidak mengenai korban. Pelaku kemudian memukul kepala korban menggunakan senjata yang dipegangnya. Saat peristiwa tersebut, seorang wanita diduga istri pelaku berusaha mencegah penembakan yang dilakukan oleh suaminya. Keributan berlanjut hingga akhirnya terjadilah penusukan menggunakan senjata tajam oleh oknum polisi. Penyerangan terhadap dua debt collector ini dipicu masalah tunggakan cicilan mobil. Para korban datang menemui pelaku untuk menarik kendaraan karena pelaku menunggak angsuran mobil sejak tahun 2022. Berdasarkan keterangan dari saksi yang berada di TKP atas nama Robert, klien kami dan saudara Robert tidak ada melakukan kekerasan. Dia hanya menyampaikan bahwa unit yang dikendarai oleh oknum anggota tersebut saat ini dalam masa menunggak selama 2 tahun. Sehingga terhadap unit tersebut, klien kami dan rekannya mendapat kuasa untuk melakukan penarikan. Terhadap unit ini kan telah menunggak selama hampir lebih 2 tahun, lebih kurang 2 tahun menunggak di salah satu finance yang ada di Indonesia. Nah, setelah beberapa kali terhadap unit ini dilakukan percobaan untuk ditarik, namun sampai saat ini tidak kunjung dapat ditarik karena pemakai unit tersebut senantiasa berganti-ganti orang. Kepolisian daerah Polda Sumatera Selatan akhirnya turun tangan menangani kasus penembakan dan juga penusukan oleh seorang oknum polisi berinisial Aibtu FN. Polda Sumatera Selatan mengeluarkan daftar pencarian orang atau DPO terhadap Aibtu FN. Sedangkan untuk pelaku sendiri, ini dilakukan pencarian dan pengejaran oleh tim, baik itu dari Satwil maupun dari jajaran Polda dan juga dari Polrestabes juga ikut membantu. Nah, pengejaran ini tentu dilakukan dalam rangka untuk membuat terang suatu tindak pidana dan fakta yang terjadi ya, di TKP bagaimana. Selain membentuk tim untuk memburu pelaku, Polda Sumsel akan melakukan pendekatan persuasif kepada keluarga pelaku supaya segera menyerahkan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana tata cara penagihan dan penyelesaian kredit pada jasa keuangan? Kita akan tanyakan langsung kepada pihak OJK. Sudah bergabung Bapak Sarjito, Deputi Komisioner Perlindungan Konsumen OJK. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sarjito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa TV One. Selamat siang Pak Sarjito. Pak, ini berangkat dari kasus debt collector yang kemudian ditusuk oleh oknum polisi, Pak. Mungkin idealnya seperti apa sih Pak tata cara penagihan kredit yang memang harusnya bisa diterapkan dan juga dilakukan? Idealnya seperti apa Pak Sarjito? Baik, jadi sebenarnya yang paling prinsip adalah bahwa debt collector atau petugas alih daya itu yang diperkenankan oleh OJK adalah pertama tersertifikasi dengan baik. Kemudian yang kedua membawa surat-surat dan membawa surat perintah dan hal lain yang ditentukan oleh ketentuan perundangan. Nah, kemudian juga dilakukan dengan baik, mestinya seyogyanya di tempat di mana rumah yang harus ditagih itu. Dan di ketentuan yang baru memang kita batasi jamnya, namun demikian mestinya fleksibel sepanjang pihak debitur atau pemberi fidusia ini adalah punya komitmen yang baik. Misalnya mau ketemunya di mana. Nah ini sebenarnya cukup fleksibel yang dikeluarkan oleh OJK ketentuan itu. Dan tidak boleh pakai ancaman dan kekerasan. Tetapi fakta di lapangan, saya tidak bisa menilai kasus yang di Palembang sebenarnya seperti apa. Apakah memang pemberi fidusia atau orang yang berhutang ini memang benar seperti disampaikan itu sudah nunggak selama 2 tahun. Dan
jika hal itu terjadi, sebenarnya memang mestinya orang yang punya kewajiban itu segera ketemu dengan pihak penerima fidusia atau perusahaan finance untuk diselesaikan. Karena banyak terjadi laporan ke kami, ada kekerasan oleh debt collector, tetapi sebenarnya orang yang ditagih ini sudah didatangi rumahnya berkali-kali dan tidak ada, unitnya juga sudah beralih ke banyak pihak, sehingga debt collector di dalam pencariannya itu tentu menjadi kesel kira-kira itu. Pak Sarjito, mengingat kasus ini, begitu ya, kita berkaca pada kasus ini, perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang mungkin bisa dikatakan tidak baik sendiri ada tidak Pak dari OJK sendiri? Baik, jadi saya selalu mengatakan kalau ada konsumen yang tidak beritikat baik lapor ke OJK, kami tidak akan entertain. Karena kami juga sadari bahwa banyak konsumen-konsumen yang tidak beritikat baik. Karena sebenarnya prosedur di perusahaan finance yang berkaitan dengan pemberian hutang, kalau pakai bahasa sederhana debitur dari kendaraan bermotor ini biasanya adalah sudah ada perjanjiannya. Dan mereka yang ditagih pasti adalah yang sudah one prestasi. Artinya di titik tertentu mereka sudah one prestasi dan sudah dikirimi somasi 1, somasi 2, dan somasi 3. Kadang di dalam perjalanannya, pemberi fidusia atau debitur ini, pakai bahasa yang gampang, itu sering bahkan mengubah teleponnya, bahkan mengalihkan unitnya kepada pihak lain, dan ini adalah pidana. Nah, kalau hanya orang-orang yang memang konsumen yang beritikat baik, yang kebetulan baru gagal bayar beberapa lama dan mungkin dia merasa sudah bayar tapi lewat pihak lain, itu kita akan mediasi. Tetapi yang sering terjadi adalah pemakaian jasa debt collector diakibatkan oleh debitur ini sudah one prestasi, sudah disomasi 1, somasi 2, somasi 3, dan dia tidak ketemu, dan akhirnya debt collector mencarinya tidak ada di rumah dan di ruang publik. Dan ini sebenarnya di ketentuannya nggak boleh, tetapi kami bisa memahami apabila di rumahnya dicari juga nggak ada. Oke, sebetulnya tidak boleh Pak, tapi pada pengaplikasiannya banyak juga mungkin ditemukan kasus-kasus seperti itu. Mulai dari debt collector yang menagih hutang kepada kliennya ini dengan cara yang membuat tekanan begitu kepada kliennya. Ini pengawasannya sebetulnya harusnya seperti apa sih Pak? Karena kalau mengandalkan kesadaran dari kliennya saja, rasa-rasanya agak cukup sulit begitu. Jadi gini, OJK mengatur bahwa pihak penagih atau alih daya ini tidak boleh dengan kekerasan, pengancaman, dan sejenisnya. Karena kalau ini terjadi yang bertanggung jawabnya adalah pelaku jasa keuangannya. Tetapi di lapangan kami memperoleh informasi dan punya beberapa fakta bahwa penagih alih daya ini atau debt collector ini sering sudah berkunjung ke rumah debitur, dan bahkan dengan waktu-waktu yang pantas debiturnya selalu nggak ada. Nah, kemudian mestinya di dalam ketentuan itu boleh bersepakat debiturnya misalnya mau ketemu di mana, tidak harus di rumah. Karena dengan pembatasan misalnya jam 8 malam maksimal, mereka bisa aja masuk ke rumah jam 9 malam dan mereka bilang, Anda nggak boleh ke sini, nomor handphonenya juga ganti. Tetapi secara normatif debt collector tidak boleh pakai kekerasan, pengancaman, dan jenis lain yang kalau itu terjadi silakan dilaporkan ke penegak hukum, karena itu adalah delik pidana yang dilanggar oleh debt collector. Tetapi saya juga minta kepada masyarakat yang berhutang kepada perusahaan finance atau ke kreditur, patuhi ketentuan dengan baik. Karena apalagi di bulan Ramadan ini, kita tahu bahwa berhutang adalah sesuatu yang wajib ditunaikan. Bahkan di dalam suatu hadis Muslim 1886 ini buat yang lagi bulan puasa, itu nggak boleh tidak membayar hutang, karena orang mati syahid pun kalau bayar hutang nggak bisa masuk surga. Ini contoh bahwa supaya apa? Ada harmoni yang jelas antara kewajiban debitur yang harus ditunaikan dengan kewajiban kreditur yang tidak boleh memakai debt collector yang dengan cara-cara yang kasar dan tidak sesuai dengan ketentuan. Baik. Pak Sarjito, terima kasih sudah berbagi informasi. Deputi Komisioner Perlindungan Konsumen OJK di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak Sarjito.
Selamat siang semua pemirsa TV One.